Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah jamaah sekalian. Kita tadi telah sama-sama selesai kajian tahsin, kemudian dilanjutkan salat Isya. Insyaallah hari ini untuk materi kita lanjutkan lagi mengenai baru sebagian pengenalannya dari oleh Ustadz Yanuar dari Ma'had Imam Hafs, dan alhamdulillah Ustadz Yanuar juga sudah bersama kita pada kali ini, pada kesempatan malam ini di Indonesia. Mungkin masih siang ya. Alhamdulillah, mungkin sebentar Ana supaya Ustadz bisa jadi co-host sampai bisa share materi. Alhamdulillah. Mungkin untuk mengefektifkan waktu kepada Ustadz, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila tariqil jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnati ila yaumil liqa'i rabbih ma ba'du. Sekali puji milik Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang meniti jalan beliau hingga hari akhirat kelak. Khayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di kajian kita ya. Masih di pengenalan ilmu Rasm Utsmani bagian kedua. Dan ini masih trailer, belum masuk materi secara pembahasan pokoknya, tapi kita masih mencoba untuk memberi semangat tentang kenapa sih kita harus serius mengkaji ilmu ini ya. Pertama kita bahas dulu tentang keistimewaan bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Al-Quran itu luar biasa, bagus sekali, mantap ya. Sehingga beberapa ulama menjelaskan di antara rinciannya yang membedakan dengan bahasa yang lain. Pertama, bahasa Quran itu punya makharijul huruf. Tadi mungkin pada maghrib tadi ya, untuk waktu di sana, itu sudah membahas ini ya. Makharijul huruf dari pangkal tenggorokan ya sampai ujung bibir itu ada semuanya. Ya. Nah, ini luar biasa. Sebuah kitab yang seluruh rongga mulut kita, rongga tenggorokan ya, makharijul hurufnya itu menempati di sana. Ya. Dan itu kajian ilmu yang luar biasa menarik. Yang berikutnya, bahasa Quran itu punya silsilah nasab kata yang jelas. Ya, kita nyebutnya dengan ilmu sorof. Jadi kalau ada satu kata, ini bisa dicari nih, ini emaknya siapa, atau indukannya siapa, atau kalau ini bukan nggak bisa ditasrif ya, sebabnya apa, atau dia ini dari Arab atau bukan bisa ketahuan. Ya. Kemudian mempunyai wazan atau timbangan atau rumus, ini juga ilmu sorof. Ya. Begitu juga dengan mengandung dhamir ya, atau personal pelaku yang bisa diketahui. Oh, ini yang melakukannya muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak dan seterusnya itu bisa ketahuan. Ya. Kemudian menariknya lagi juga adalah mempunyai tanda baca, ada harokat, ada sukun, ada tasdid, ada tanwin, yaitu salah satu kekayaan yang menarik juga ya dalam ilmu disebut dengan ilmu dhabt atau ilmu tanda baca. Juga mempunyai i'rab. I'rab itu kedudukan kata. Ya, yaitu disebut dengan marfu ya, ini yang belajar nahwu ini ya, mansub, majrur ataupun majzum ya, terjemahnya kurang lebih kayak gitu lah ya. Marfu istilahnya ditinggikan gitu ya. Mansub itu pertengahan, majrur itu diseret atau di bawah ya, majzum artinya dikosongkan.
Nah, berikutnya juga keistimewaan bahasa Quran itu punya seni kaligrafi yang istimewa. Di sana akan ada nanti bab ilmu namanya khat. Ya, ada khat kufi, ya termasuk di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih menggunakannya khatnya kufi, kotak-kotak kaku-kaku ya. Berkembang menjadi khat naskhi, tulus, diwani, farisi, riqah, dan hari ini modern juga ada tersendiri. Ya. Kemudian punya lahjah atau dialek yang beragam. Makanya kalau kita belajar Quran, selesai riwayat Hafs, maka segera belajar lagi riwayat yang lain ya supaya kita belajar Qurannya itu macam-macam dan semua datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga punya ilustrasi yang mudah tapi maknanya itu mendalam. Ya ringkas tapi dalam sekali maknanya. Ini ada ilmu namanya ilmu balaghah. Yang terakhir, ini yang terkait dengan kajian kita adalah punya kaidah Rasm Utsmani, ya, atau kaidah penulisan yang khusus yang berbeda dengan Rasm Imla'i. Ya, makanya sederhananya apa sih Rasm Utsmani? Ya, tata cara penulisan Al-Quran yang berbeda dengan Rasm Imla'i. Ya, sehingga ini nanti akan jadi kajian kita. Nah, contoh ya yang menjadikan unik dari Quran itu, dulu kita sebelum baca Rasm Utsmani bacanya lancar-lancar saja ya. Setelah belajar Rasm, kelihatan tuh ini ada yang aneh nih. Di antaranya apa? Yang punya mushaf bisa dibuka ya. Ada namanya nun nangkring. Ya. Para jamaah sekalian boleh ngecek di surah Al-Anbiya ayat 88. Nun nangkring. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, itu ada nun di situ nangkring. Ngapain di situ? Al-Anbiya 88 ya. Kenapa? Al-Anbiya 88. Nggih. Itu di layar ada kalau yang ketemu. Nggih. Ya. Jadi ada nun nangkring. Kita dulu waktu ngaji sama Pak Kiai ditunjukin, "Loh iya, ini ngapain Pak Kiai di sini?" Ya, inilah namanya Rasm Utsmani. Dulu kita nggak menyangka kan, ini bukan nun wiqayah ini gitu. Ya, nangkring di sini ngapain? Ternyata ya inilah kajian ilmu Rasm Utsmani. Ya, kalau yang nggak belajar bacanya lancar aja enak gitu kan. Tapi setelah belajar, oh iya ya ini ada yang unik di sini ya. Begitu juga dengan ada double ya. Ya. Kayaknya ini salah tulis deh gitu ya. Kenapa bisa dikatakan salah tulis? Ini ya-nya nggak berguna di sini. Ya. Di surah Az-Zariyat ayat 47 bisa dicek. Pakainya mushaf Indonesia atau Timur Tengah? Sebab beda. Kalau Indonesia sengaja nggak dikasih titik 2, ya nggak ada tanda sifar, sehingga Indonesia aman-aman saja ketika membaca ayat ini. Ya. Indonesia merasa nggak ada problem. Tapi kalau kita pakainya Timur Tengah, ini aneh nih. Kok ngapain? Ini bacanya gimana coba? Ada jamaah yang bisa membantu membaca coba? BID gitu aja ya. Ya-nya kan double. Kenapa nggak tasdid aja? Ya, bacanya biasa saja, nggak ngaruh ya. Nah, ini ada ya double yang menurut kaidah penulisan ini menyelisih kaidah. Biasanya kalau ya-nya double ditulis satu. Ya, ini ya-nya satunya sukun, satunya apa? Satunya ada sifar mustadir, artinya tidak dibaca. Ngapain di situ? Nah, itulah ya kajian Rasm Utsmani, ya. Baik. Begitu juga dengan misal lafadz basmalah, di mana-mana kita waktu di Al-Fatihah maupun di tempat yang lain ya. Lafadz basmalah itu bismillah itu nggak pakai alif setelah huruf ba. Ya, karena harusnya bismillah, harusnya kan ada bi, ada ismun, kemudian lafzul jalal. Ya, bismillah itu nggak ada alifnya. Sementara di surah Al-Alaq ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada alifnya. Ya. Nah, ini kenapa bisa beda gini antara basmalah dengan bismi dalam surah Al-Alaq dan yang lainnya nanti. Ya, maka disinilah keunikan dari apa? Rasm Utsmani. Termasuk ini ya. Waktu kita baca sih nggak ada masalah. Silakan dibuka jamaah sekalian surah At-Tolak ayat 4.
Walla ya'isna minal mahid. Itu kalau bacaan nanti belajar qiraah ini paling banyak ragamnya. Ya, perdebatannya macam-macam ya. Secara tulisan juga aneh. Sudah ada yang ketemu surat Tolak 4? Tolak tuh. Ya, di ayat 4 itu kata pertama walla ya'isna minal mahid dan seterusnya. Ya wallahi di situ kalau kita nggak belajar Rasul Usmani enak aja gitu kan. Tapi setelah belajar Rasul Usmani, loh, ini nulisnya gimana? Ya, wa alif, ya waw alif kemudian lam ya, hamzahnya nggak ada, ya nangkringnya di mana juga nggak tahu, gitu kan. Ya, ada alif yang dihilangkan, ada lam yang dihilangkan, ya. Jadi kalau nulis dulu kita coba pakai coret-coretan ya. Yang ini gimana? Tep wallahi itu tulisannya kan gini kan? Di layar kelihatan? Ya. Ini coba, ini dulu Rasul Usmaninya itu dulu begini. Kira-kira bacanya apa coba? Kalau orang Arab biasa wa ilah gitu ya. Tapi dibacanya wallahi coba. Ya, kemudian kalau sekarang diapakan? Ada tanda bacanya dikasih tasdid di sini ya. Walla. Kemudian ada panjangnya walla, terus ada hamzahnya wallahi gini ya. Ya, ini singkat cerita seperti yang kita saksikan hari ini. Ya. Menjadi wallahi. Ya. Nah, ini juga sesuatu yang unik. Ya, yang kalau kita pakainya rasem imla'i enggak ketemu. Maka ada ilmu khusus namanya rasem Usmani. Baik. Nah, coba jamaah sekalian. Ini ada tiga surah ya. An-Nur 31, Az-Zukhruf 49, Ar-Rahman 31. Ya. Di kalimat yang saya garis bawahi, kalau di surah An-Nur itu ayat 31 ya, paling bawah sebelah kanan. Ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Apa yang aneh kira-kira? Surat apa, Ustaz? Surah An-Nur ayat 31. Sebentar ya. Itu di layar kelihatan kan? Agak kecil, Ustaz. Kecil ini. Udah umur. Udah umur. 31. Baik, saya gedekan tuh. Ayyuha. Kelihatan? Ini sudah pol ini ya. Oh iya, Ustaz. Iya, kelihatan, Ustaz. Ya, itu. Kelihatan ya, ayyuha. Ya. Nah, kalau di surah Zukhruf ayat 49, itu ayat 49-nya ini saya gedekan gini. Nah, kelihatan atas? Kelihatan. Ya. Oke ya. Kalau yang ini nih di surah Ar-Rahman paling gampang lah ini. Sanafrugu lakum ayyuhas faqalan. Ayyuha di situ kok tulisannya begitu ya, nggak ada haknya, nggak ada alif setelah hak. Ya, ini kenapa seperti itu? Nah, semua pertanyaan tersebut itu terjawabnya di ilmu rasem Usmani. Jadi lafadz ayyuha di 3 tempat tersebut, kenapa tulis tanpa alif? Jawabannya ada di rasem Usmani. Ya, yang kalau kita nggak belajar rasem Usmani sih, udah dikasih tanda baca, ya kan? Sudah difasilitasi, enak banget gitu kan. Ya, sehingga bacanya menyelonong aja ya, padahal secara kaidah penulisan ini ada yang tidak beres. Ya, ketidakberesan inilah kemudian memunculkan ilmu tersendiri namanya ilmu Rasul Usmani. Baik. Dari sini ada pertanyaan boleh nggak? Jadi kita formatnya diskusi aja karena ini kan trailer ya, enggak apa namanya, materinya enggak usah kaku-kaku banget lah. Menggugah kita untuk mau serius belajar Rasul Usmani. Ya. Karena ilmu ini sangat jarang, langka sekali ya. Kita diskusi dengan Pak Kiai itu, beliau sampai kedatangan beliau ke Indonesia sepulang dari kuliah di Madinah itu cerita ilmu Rasul ini tidak ada yang bisa memahami kecuali beliau. Waktu itu beliau satu-satunya ya.
kemudian datang lagi ke Yasin Sakho, barulah bisa berdiskusi. Bahkan beliau cerita Pak Kiai Fatoni itu dimusuhin banyak orang gara-gara membawa ilmu Rasem Usmani. Ya, 3 tahun awal itu ini anak baru tapi sudah apa? Sudah ngacak-ngacak dunia ke-Quranan. Cara penulisan Quran yang benar karena waktu itu ditemuin banyak yang Al-Quran tidak menggunakan Rasem Usmani atau sebagian menggunakan, sebagian enggak. Ya, makanya waktu beliau masuk ke Lajnah Pentasih Quran Indonesia itu, beliau banyak merevolusi ya kata-kata revisi dari Mushaf Indonesia ya, yang diterbitkan oleh Lajnah Pentasih Quran Indonesia, Kementerian Agama Indonesia. Nah, itu sebagai mukadimah ya. Kemudian kita ingin cerita bagaimana sih penulisan Quran dari waktu ke waktu ya. Kita akan coba telusuri agak lebih detail dibandingkan kemarin ya. Jadi ilmu Quran ketika pertama kali turun itu masih berupa periwayatan lisan ya, dan waktu itu hanya 1 huruf saja, yaitu huruf Quraisy ya, lahjahnya lahjah Quraisy ya, karena belum hijrah. Setelah hijrah berkembang ya, dan waktu itu setiap ada kabilah masuk ke dalam Islam, maka bacaan Quran turun lagi, ditambah lagi dengan bacaan yang lain. Ya, jadi bahasa-bahasa yang biasa digunakan kabilah-kabilah Arab waktu itu diakomodasi di dalam Quran ya, dan itu sudah ada di Lauh Mahfuz ya, artinya bukan perubahan yang gara-gara itu terus berubah, enggak. Dari sebelumnya juga sudah ada seperti itu, hanya turunnya secara bertahap. Baik, ya. Makanya Rasulullah SAW itu mendapatkan statement ya dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah ayat Quran, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Ya. Dan engkau Muhammad tidak pernah baca ya, tatlu ya, membaca min qablihi, di sebelumnya itu min kitabin, suatu kitab pun ya. Suatu kitab suci apapun tidak pernah Rasulullah SAW itu membacanya. Wala takhutuhu biyaminik. Dan engkau juga nggak pernah nulis kitab-kitab tersebut dengan tangan kananmu. Jadi Nabi SAW itu dikatakan ummi. Ini banyak versi pendapat ya. Kalau jumhur mengatakan ummi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Salah satu dalilnya ini. Ya, tetapi dalil ini juga membuktikan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah membaca kitab sebelumnya, juga tidak pernah menulis kitab sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur, segala macam, Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah membacanya dan nggak pernah menuliskannya. Tiba-tiba dapat Quran, wah gitu kan? Ya, seandainya Nabi SAW itu daurah, gitu, daurah bahasa Ibrani atau tentang Taurat, tentang Injil, ya Zabur, ya ini saya orang akan ragu, ya keraguan orang akan benar. Ya makanya idzal lartabal mubtilun. Kalau sampai engkau dulu pernah baca, pernah nulis ya sebuah kitab, tentu orang-orang yang mengingkari Anda itu ragunya benar. Kurang lebih demikian ya, Al-Ankabut ayat 48. Nah, hal itu menjadi hilang ya, alasan-alasan penolakan itu menjadi habis karena Nabi SAW menuliskan para sahabat menuliskan wahyu itu dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad SAW, dan betul-betul sesuatu yang sangat istimewa sekali. Ya, sehingga Nabi SAW itu mengajarkan kepada sahabat ya seluruh Quran ya, dan para sahabat mendengarkan langsung Quran dari lisan Nabi kita Muhammad SAW plus menuliskan. Ya, bahkan sebagian sahabat ada yang khusus menjadi asisten pribadi ya, asisten khusus menuliskan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian belajar sahabat yang lain ke sahabat tersebut. Ya, sehingga di zaman Nabi SAW Quran itu sudah beragam dan ilmu Quran penulisannya, qiraatnya sudah kokoh. Ya, sehingga poin yang harus kita clearkan di peristiwa tersebut adalah tanggung jawab Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran itu sudah tuntas, sudah beres, sudah selesai. Ya, kenapa? Karena satu, Nabi SAW sudah mengajarkan Quran kepada para sahabatnya, seluruhnya 30 juz dengan segala macam qiraat, ya, ragam bacaan plus tulisannya sudah selesai. Ya, semua ditangkap oleh sahabat. Bahkan Nabi SAW makanya kemudian muncul
penyusunan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu para sahabat tuh tahu betul Nabi SAW itu kalau jadi imam atau kalau baca Quran itu urut dari Al-Fatihah sampai ini, kemudian ini lanjut ini terus. Dan beliau, sahabat itu tahu setiap kali surat baru pasti baca Bismillah. Ya, kecuali At-Taubah, nanti ada pembahasan khusus. Ya, setiap ada surat baru, beliau kalau mau nyambung surat sebelumnya dengan surat setelahnya selalu dijeda dengan apa? Dengan basmalah. Sebagian ada yang meriwayatkan dengan takbir, ya. Nanti pembahasan khusus di masalah qiraah. Artinya apa? Nabi SAW sudah tuntas mengajarkan Quran seluruhnya kepada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, beliau sudah terbukti mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya, dimulai dari diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya ya tentang wahai Aisyah, ya, sepeninggal Nabi SAW, Aisyah ditanya, Aisyah, gimana sih sebenarnya perilaku Nabi? Maka Aisyah radhiyallahu anha dengan meneteskan air mata mengenang kehidupan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana khuluquhul Quran. Beliau itu akhlaknya ya adalah praktek ya pengamalan isi kandungan Al-Qur'an ya. Makanya luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, rindu sekali ya kita kalau disebut nama beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau yang belajar Quran, wujud prakteknya Quran adalah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Berikutnya juga Nabi juga menjadikan Al-Qur'an itu wirid harian. Ya. Jadi zikir hari-harinya itu selalu apa? Selalu Quran. Ya. Dan beliau selalu menghatamkan 30 juz ya, zikir terus, selesai terus, berulang-ulang ya, menjadikan wirid harian Nabi SAW adalah Al-Qur'an. Ya, beliau juga terbukti mengirimkan ahli-ahli Quran ke pelosok-pelosok negeri. Ya, jadi semenjak Nabi SAW itu setiap ada sahabat baru, ada mu'alaf baru, ada orang yang masuk Islam baru, yang pertama kali dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah belajar Quran. Termasuk kalau ada kabilah, ya satu kampung masuk Islam, ya, yang pertama kali dipikirkan oleh Nabi SAW adalah bagaimana supaya satu kampung itu bisa belajar Quran. Ya, sahabat Nabi kalau datang hijrah ke Madinah setelah hijrah ya, yang dijaminkan oleh Nabi SAW itu siapa yang akan ngajari Quran sahabat ini. Ya, dan begitu terus. Sehingga umat Islam identik adalah bisa Quran gitu ya. Sehingga musibah kalau ternyata ada umat Islam yang dengan Quran itu kok nggak ngeh atau nggak serius di dalam mempelajarinya ya. Sehingga Nabi SAW sudah clear dalam masalah pengutusan metode di dalam menyampaikan Islam itu adalah diawali dengan Quran. Ya, setiap kali wilayah baru terbebaskan, maka selalu ditaruh di situ guru Quran. Ya, dan beliau sudah terbukti ya, poin kelimanya, mengkader sahabat-sahabat untuk menjadi pengajar Quran. Ya, makanya alhamdulillah ini teman-teman di Selandia Baru ya, di New Zealand ini indah luar biasa ya, sampai di pojokan bumi sana, tapi sudah apa? Sudah serius belajar Qur'annya, alhamdulillah. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Berikutnya ya, tanggung jawab Nabi SAW yang poin 6 ya, terhadap Quran adalah sudah memerintahkan sahabat-sahabat Nabi untuk menuliskan teks-teks Al-Qur'an ya di benda apapun yang bisa dipakai nulis. Coba, waktu itu menulis itu sesuatu yang sangat mewah sekali. Ya. Zaman itu zaman apa ya? Zaman masih sederhana sekali ya. Tapi Nabi SAW sudah memerintahkan apa? Memerintahkan untuk menulis. Ini luar biasa. Ya, makanya penulisan ya itu menjadi karya hebat adalah bangkitnya menulis, jiwa menulis itu adalah setelah turunnya Quran ya. Bahkan orang kalau tertawan oleh kaum muslimin ditanya, Anda bisa ngajar nulis nggak? Ya. Nilai ngajarnya nulis itu seimbang dengan pembebasan dirinya dari menjadi tawanan. Berarti bisa nulis itu mewah sekali di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditukar dengan bisa ngajar kepada sahabat-sahabat lain, maka dia bebas. Nah, sehingga kalau disebutkan misalnya penghimpunan Al-Quran di masa Nabi SAW itu apa yang terjadi di sana? Ada 2 poin.
Pertama adalah menghafalkan Al-Qur'an seluruhnya. Ya, di luar kepala kalau bahasa kita ya. Kalau kita kan di luar kepala berarti hilang. Enggak, maksudnya di dalam dada. Ya, semua kaum muslimin itu selalu pertama kali yang dia sambut dari Islam adalah menghafalkan Quran. Ya, hari ini yang paling akhir dari umat ini dimasukkan ke pondok tahfidz. Aduh, kebalik ya. Dulu umat Islam itu pertama kali itu tahfidz Quran gitu. Ya, sehingga mereka semua terobsesi betul untuk menghafalkan Quran. Yang kedua adalah menuliskan Quran di benda-benda yang bisa ditulis. Makanya zaman Nabi itu ada tulang dipakai, ya ada batu dipakai. Karena waktu turun ayat kan nggak bisa diprediksi ya. Kadang nggak terpikirkan tiba-tiba turun ayat Quran. Sahabat Nabi yang lain tulis nyari seketemunya ya. Ketemu kulit binatang dipakai, ketemu batu dipakai ya, ketemu tulang-tulang binatang dipakai seketemunya ya. Nah, itu yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali turun Quran selalu diperintahkan sahabat untuk menuliskan wahyu ya, sehingga sahabat yang lain punya ayat tertentu, sahabat yang lain punya surat yang berbeda. Nah, sampailah kemudian sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran masih tersimpan di lembaran-lembaran oleh masing-masing sahabat penulis wahyu. Ya. Dan hanya beberapa sahabat yang betul-betul sempurna tulisannya, diantaranya nanti alasan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menjadi panitia atau ketua tim dari pengumpulan adalah karena beliau punya catatan full. Ya, nah, sebab dari pengumpulan Al-Quran ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah gara-gara apa? Perang Yamamah. Ya, melawan siapa? Melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, ini dedengkotnya musuh Quran. Ya, kenapa? Karena dia punya apa namanya? Quran tandingan. Ya, dia punya ayat misalnya kalau kita kan Al-Fil kan, dia punya Al-Fil juga. Ya, jadi dia cerita itu Al-Fil, wa ma adraka mal fil ya. Gajah ya. Tahukah kamu apakah gajah itu? Ya, gajah itu telinganya lebar ya. Gajah itu hidungnya panjang. Itu ayatnya siapa? Ayatnya Musailamah. Secara sajak bagus, tapi secara makna kata anak saya, Bi, itu mah pelajaran anak TK. Ya, sehingga sangat jauh sekali. Nah, karena berani-beraninya menawan Quran, ya bahkan follower dari Musailamah Al-Kadzdzab ini 40.000 orang, nggak sedikit. Ya, gara-gara apa? Gara-gara bikin ayat-ayat apa? Yang menandingi Quran secara sajak dapat, tapi secara makna jauh kemana-mana. Ya, kapan-kapan kita akan bahas ya ayat-ayat Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, lucu ya, tapi nggak penting juga sih, nggak perlulah. Tapi nggak apa-apa, suatu saat kapan-kapan bagi yang berminat kita akan coba kenapa sebegitu jeleknya makna ya, maksudnya tidak mengandung makna yang sangat mendalam yang beda dengan Quran, tapi kok followernya sampai 40.000 gitu. Ya, kapan-kapan insya Allah. Nah, karena perang Yamamah ini ya sahabat-sahabat Nabi banyak yang meninggal dunia, bahkan ada yang mengatakan 400 sampai 500 sahabat-sahabat Nabi SAW itu syahid fisabilillah. Ya, dan di antaranya ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 70 sahabat itu penghafal Al-Qur'an 30 juz, dan yang paling terkenalnya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Itu guru Quran top. Ya, Rasulullah itu nunjuk ya, kalau mau belajar Quran, belajar ke Salim. Betul-betul dapat rekomendasi gitu ya. Kalau bahasa kita udah bersanad gitu. Ya, langsung rekomendasi dari Nabi SAW, ternyata syahid fisabilillah. Wah, ini membuat guncang Umar bin Al-Khattab. Ya, hatinya berguncang sampai datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Ini Quran harus apa? Harus dikumpulkan 30 juz supaya jangan sampai hilang. Ya. Awalnya menolak ya, kemudian terbukalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikumpulkanlah Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kurang lebih kayak gini gambarannya. Ada yang tulang-tulang binatang, ada yang lembaran-lembaran, ada yang di kulit-kulit, ada yang segala macam. Taib. Kalau ada pertanyaan, ya Ustadz, apa sih alasannya Zaid bin Sabit dijadikan ketua tim? Ya, kita langsung jawab saja di sini ya. Pertama, Zaid bin Sabit ini penghafal Al-Quran. Ya, dia termasuk sahabat muda. Ya. Sudah hafal semua Quran 30 juz ya, dengan ragam qiraat itu beliau hafal.
Ya. Kalau kita hari ini menyebutnya penghafal Quran Asroh Kubro, ya segala ragam bacaan beliau sudah hafal. Ya, satu itu. Alasan yang kedua, beliaulah penerima bacaan Al-Quran al-Ardo al-Akhirah, atau disebut sebagai bacaan Al-Quran yang terakhir sebanyak 2 kali. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu di hari-hari akhir menjelang wafatnya Nabi SAW, Ramadan 2 Ramadan akhir, ya itu 2 bulan full beliau itikaf, ya, dan disitulah beliau mendapatkan khusus ya Al-Quran 30 juz dengan bacaan Al-Ardo Al-Akhirah atau bacaan terakhir, karena nanti akan ada mansuh ya, ada yang ayat-ayat terhapus, nanti kita akan contohkan satu detailnya nanti di kesempatan insyaallah taala. Baik ya. Nah, itu sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu punya bacaan terakhir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alasan yang ketiga, beliau itu penulis wahyu yang sangat pintar, ya, cerdas. Sampai-sampai beliau kalau mau belajar bahasa yang lain, itu cukup daurah 2 minggu selesai. Ya, beberapa biografi menyebutkan beliau pernah belajar bahasa Ibrani, ya, itu 2 minggu udah khatam selesai, bisa. Ya, bisa nulis, bisa ngomong dan seterusnya. Ya, beliau juga terkenal waroknya. Beliau sahabat muda ya, yang masih energik, beliau istiqomah, amanah, ya. Dan yang paling penting beliau punya catatan lengkap. Duh, Ustaz, kenapa enggak catatan dia saja dijadikan apa? Dijadikan mushaf. Enggak begitu caranya. Terus gimana caranya? Caranya ada. Ya, yaitu juknis pengumpulan suhuf Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, ya aturan mainnya. Ya, beliau mengumumkan, sudah ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengumumkan ke semua sahabat, ya, diumumkan siapa yang pernah talaki langsung dengan Nabi SAW, ya, silahkan menghadap. Ya, syarat kedua, dia harus hafal ayat tersebut. Ya, syarat ketiga, dia memiliki catatan yang ditulis di hadapan Nabi SAW langsung. Tidak pakai perantara, ya, langsung di depan Nabi nulis. Ya. Syarat keempat, minimal disaksikan oleh 2 orang laki-laki. Jadi kalau dia membawa catatan, ya, harus ada minimal 2 saksi, ya, laki-laki. 2 saksi temannya ini menyaksikan, ya betul, saya lihat dia nulis di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan syarat yang kelima adalah bacaan akhir atau disebut al-ardah al-akhir atau bentangan terakhir, ya, dan bukan ayat mansuh. Mansuh itu terhapus. Ya. Nah, contoh yang mansuh ini singkatnya saja ya. Contoh yang mansuh itu misalnya lafadz famdu ila dzikrillah, itu dinasah dengan fas'au ila dzikrillah. Ya, famdu diganti dengan apa? Fas'au. Ya, termasuk lafadz ya'khudzu kulla safinatin salihatin ghasba, dirubah dengan ya'khudzu kulla safinatin ghasba. Ini surah Al-Kahf, hafal insyaallah semua ya. Tayyib, ini contoh yang ayat-ayat nasah atau ayat yang terhapus. Tayyib, sehingga ya bisa disimpulkan bahwa karakteristik mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pertama tertib apa? Tertib ayatnya saja. Ya. Secara satu surat. Belum tertib surat dari Al-Fatihah sampai Anas belum. Ya, tertibnya berubah baru apa? Tertib ayat dalam satu surat. Ya. Kemudian catatan berikutnya adalah mushaf yang dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sudah sabatu ahruf. Sudah semua bacaan Al-Quran dengan ragam lahjah, kalau kita hari ini menyebut ragam kiroat, ya, kiroat asro kubro, gitu. Seluruhnya itu sudah ada tersimpan di mushaf yang dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tayyib, ya. Nah, kenapa zaman itu belum ada penulisan? Penulisan Al-Quran itu nggak gampang loh ya. Di zaman Abu Bakar Siddiq itu nggak ada perintah untuk menuliskan, belum ada perintah. Ya, kenapa? Pertama, secara waktu Khalifah Abu Bakar Siddiq itu singkat, hanya 2 tahun. Ya, 1 tahun untuk ngumpulin Quran 30 juz. Ya, bayangkan misal Indonesia dulu pernah mencetak Al-Quran, ya, itu misalnya di tahun 79 itu Indonesia butuh 4 tahun untuk apa? Membuat namanya Mushaf Standar Indonesia atau MSI.
ya itu memakai Rasum Utsmani ya, sudah berusaha memakai Rasum Utsmani, ditulis oleh seorang khattat atau penulis Quran, itu selesai 4 tahun dan itu pun masih banyak koreksi. Ya, seperti yang diceritakan oleh Pak Kiai. Terus ada juga penulisan Mushaf Istiqlal, itu tahun 91 sampai 95. Ya, berarti butuh 4 tahun juga untuk menulis satu mushaf 30 juz. Gitu ya. Penulisnya ada 5 orang. Ya, 5 orang butuh waktu berapa tahun? 4 tahun coba. Termasuk Mushaf Sundawi. Ya, ini sama ya, di Mushaf Istiqlal nulis lagi para penulisnya dengan Mushaf Sundawi itu butuh waktu dicepet-cepetin 2 tahun. Ya, layoutnya itu butuh waktu 1,5 tahun. Melayout 30 juz itu. Ya, termasuk yang terakhir 84 87 itu pernah ya, itu juga butuh waktu 3 tahun. Artinya menulis Quran 30 itu butuh waktu lama. Ya, sehingga di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu belum terjadi penulisan Quran. Baik. Adapun di masa Umar bin Khattab radhiyallahu itu masa pembebasan wilayah besar-besaran. Ya, Daulah Islamiyah itu berkembang pesat kemana-mana, manusia berbondong-bondong masuk Islam, ya, dan setiap wilayah yang berislam selalu butuh guru Quran. Ya, butuh guru ngaji dan selalu dikirim ke sana. Ya, di antaranya Abu Musa ke Basra, Ibnu Mas'ud ke Kufah, ya, Muadz bin Jabal ke Palestina, Ubadah bin Samit ke Homs, Abu Darda ke Damaskus, ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu semua misinya adalah menjadi guru ngaji, Masya Allah. Ya, dan saya menduga di teman-teman di sana ini ada yang datang untuk menjadi guru ngaji ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, dan saya senang sekali ya, tadi pada maghrib katanya sudah belajar ngaji. Betul, itulah sunnah Rasulullah SAW yang dilanjutkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan harus terus berlanjut supaya Islam kembali menggema di seluruh penjuru dunia. Ya, apa yang akan menggema awal mula? Ya Quran. Ya, di mana Islam ada, maka Quran harus bergema, ya, berkobar-kobar, gitu ya, harus membara ya, orang-orang Quran di sana. Nah, uniknya setiap wilayah tersebut punya bacaan masing-masing. Baik. Lanjut, menyingkat waktu ya, tentang mushaf penulisan di zaman Utsman bin Affan. Ya, di situ nanti ada yang agak spektakuler adalah penghapusan atau pembakaran suhuf-suhuf di zaman Utsman bin Affan. Maksudnya apa? Selain mushaf Utsmani dibakar semua ya, atau disobek ya, disuruh dihilangkan. Loh, kan sayang, ini kan tulisan di zaman Nabi ya. Ya, sempat terjadi kontroversi ya, kebijakan yang cukup membuat kaget umat waktu itu, tapi itu sudah hasil daripada musyawarah semua ulama-ulama Quran di masa itu dan disetujui, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Nah, apa yang terjadi di sana? Pertama adalah peristiwa penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Ya, ketika ada pasukan mujahid dari arah Syam, kemudian Syam itu Damaskus, ya, Yordan, kalau hari ini Palestina, sekitar sana tuh, bertemu dengan pasukan dari daerah Irak, daerah Basrah, ya, termasuk daerah Kufah, itu ketemu di Azerbaijan, Armenia. Ya. Nah, pasukan jihad waktu itu berbeda bacaan Qurannya. Akhirnya terjadilah perdebatan, bahkan saling kafir-mengkafirkan, ya, mengaku ini bacaan sahabat, padahal sahabatnya masih ada di sana. Kemudian pulanglah namanya sahabat Udzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, lapor, ya Amirul Mukminin, ya, khalifah waktu itu Utsman bin Affan, ini ada kasus. Ya, kalau nggak dibereskan hari ini akan berpecah belah umat melebihi perpecahan Yahud dan Nasara. Maka kemudian disimpulkanlah ya supaya ada penulisan Al-Qur'an. Ya. Baik. Nah, panitianya siapa? Kembali lagi adalah siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sebagai ketua tim. Ya, kemudian ada sahabat yang lain, ya, Abdullah bin Amr bin As, ada yang Sa'id bin As, ya. Kemudian Abdurrahman bin Haris bin Syam, juga Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat muda ya, sahabat-sahabat kecil yang Abdullah bin Zubair misalnya, ini kan putra dari Zubair bin Al-Awwam ya. Kalau Zaid bin Sabit dulu muda di zaman Nabi SAW ya. Setelah itu kemudian punya amanah khusus menjadi panitia penulisan Al-Qur'an. Nah, situasinya kurang lebih seperti ini.
Nah, juknisnya seperti apa? Juknisnya ya, satu, menuliskan bacaan yang benar-benar diajarkan Nabi. Ya, yang tidak terkena nasah tadi atau mansuh, penghapusan. Ya, sampai di terakhir kalinya, yaitu al-ardu al-akhirah, sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Juknis kedua, jika ada perbedaan bacaan ya yang tidak dapat disatukan dalam satu tulisan, maka dipencarlah penulisannya kepada beberapa mushaf. Ya, jadi beberapa mushaf itu nanti kita akan cek ya, bedanya apa saja sih, gitu ya? Apakah sama atau beda, gitu ya? Jadi kalau ada orang bilang misalnya semua Al-Quran di seluruh dunia itu sama, ini baru level 1. Ya, level berikutnya nanti kita akan buktikan, insya Allah. Ya. Juknis ketiga, jika ada perbedaan di antara anggota tim penyusun tadi itu, ya tentang penulisan sebuah bacaan, maka yang disepakati adalah kembali ke dialek Quraisy. Ya, jadi sebagaimana awal turunnya itu Quraisy, maka kalau ada yang beda kembali Quraisy. Tapi hal yang demikian ya, poin 3 ini nggak banyak kok. Ya, hasil dari penelitian para ulama Rasm menyebutkan hanya ada satu kasus. Apa itu? Yaitu lafadz at-tabuh, ya, atau at-tabut kita menyebutnya. Ya, apakah disebut dengan ta marbuthah atau ta maftuhah? Ya, dan disimpulkan dengan kaidah ketika tadi itu ditulislah dengan apa? Ta maftuhah sebagai lughah atau lahjahnya Quraisy. Ya, tayyib. Ini kurang lebih ilustrasinya, dan hasilnya ada 6 mushaf. Jadi pertama 4, ya. Pertama 1 dah ya. 1 Madinah khusus ya, kemudian menjadi 2 Madinah Am, Madinah Khos ya. Kemudian dari 2 ini menjadi berkembang nambah 4 jadi 6. Dan yang disepakati para ulama 6. Yang 2 khilaf. Ya. Yang 6 itu mana saja? Pertama mushaf Basrah. Dan di sana dikirim bersama gurunya. Jadi mushaf Al-Quran itu ditulis ya dari awal sampai akhir. Kemudian gurunya diminta untuk membawa mushaf ini ke kota besar Islam waktu itu, Basrah. Ya. Kemudian juga ditulis lagi, dikirim ke Kufah bersama gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, bacaan lewat haus itu sanadnya nyampe ke Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini seorang tabi'in. Kemudian dikirim lagi mushaf Syam, ada Al-Mughirah bin Syihab. Dikirim lagi ke Mekah, Abdullah bin Said. Ini bacaan Ibnu Katsir, riwayatnya sampai sini, Abdullah bin Said. Ya. Kemudian di Madinah sendiri ada mushaf Madinah, yaitu dipegang langsung oleh Zaid bin Sabit dan yang diajarkan ke masyarakat oleh langsung Zaid bin Sabit. Nah, adapun mushaf Madinah khas itu dipegang khusus, ya diteliti terus oleh siapa? Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan sampai beliau wafatnya itu sedang meneliti Quran. Ya, ada sampai darah tertumpah di mushaf, di sebuah catatan mushafnya Utsman bin Affan tersebut, ya. Nah, ini PR ya, cari di ayat apa darah itu tertumpah. Nah, ini kalau bisa jamaah korek-korek ya. Gampang ya hari ini ya, bisa dicari insyaallah taala. Baik. Nah, ini kurang lebih gambaran petanya semacam ini ya. Jadi di Madinah ada 2, di Mekah kirim 1, kemudian Basrah itu dekat Kuwait ya, kemudian daerah Kufah itu Irak, Baghdad ya sekitar situ. Kemudian Syria itu dekat Damaskus ya. Nah, ini mushaf-mushaf yang 6 itu tempat-tempatnya di sini. Dulu waktu kami belajar ke Yasin Safa waktu belajar qiraat Sabah ya, itu ngapalin perawi ya, perawi dari qiraat Sabah gitu ya. Qiraat yang 7 itu bingung luar biasa. Gimana cara ngapalin jadi awal-awal itu? Ya, setelah kita belajar peta baru enak. Oh, di Madinah ada Imam Nafi ya, di Mekah ada Imam Ibnu Katsir, di Basrah ada Imam Abu Amr Al-Basri ya. Kemudian di Kufah ada 3 ya, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Kisai. Kemudian di Suriah atau di Syam ya, di Damaskus ada Imam Ibnu Amir Asyami. Nah, baru enak tuh. Ya, ini khusus untuk yang belajar qiraat, awal-awal belajar qiraat usahakan baca peta biar mudah menghafalkan ahli-ahli
qiraatnya. Nah, kurang lebih gambarannya kayak gini ya. Ilustrasinya dulu Quran 30 juz itu wah segede gaban. Ya gede banget ini, manggonya pakai apa ini? Baik. Nah, kenapa sih mushaf-mushaf yang lain itu justru dibakar? Ya, ada beberapa alasan. Ya, pertama, sebagian sahabat punya catatan ayat tertentu sebagian yang lain sehingga nggak lengkap dan itu akan jadi fitnah. Ya, kalau nanti diaku-aku sebagai apa? Quran ini Quran zaman Nabi, gitu ya, tapi nggak lengkap. Berarti yang benar yang mana? Ini akan jadi masalah. Ya, dulu Pak Kiai itu pernah ada yang Pak Kiai Fatoni cerita, temennya di Australia ada yang menemukan ya mushaf Al-Quran zaman dulu katanya, ya dicek ternyata ada yang beda dengan Al-Quran hari ini, ya. Nah, gimana tuh mempertanggungjawabkannya? Ya kata Pak Kiai, nah untung ada namanya apa? Ilmu Rasul Utsmani. Ya, cek dulu sesuai enggak dengan Rasul Utsmani. Kalau enggak, itu bukan Quran, dah beres. Untung ada mushaf atau ilmu Rasul Utsmani. Ya. Terus sahabat ada yang punya catatan, sahabat yang lain punya catatan yang lain, ya sehingga belum sinkron. Ya, kecuali setelah dikumpulkan menjadi mushaf Utsmani. Ya, bahkan sebagian ada yang isinya penulisan tafsiran ayat atau tafsiran surat, maka tidak bisa dijadikan bagian dari mushaf. Ya, atau Al-Quran itu sudah sempurna, seluruhnya ada di mushaf Utsmani, lengkap. Ya, bahkan sudah ada pengajar-pengajarnya, ya clear, tidak ada yang berkurang satu huruf pun, satu harokat pun tidak ada dari Al-Quran. Ya, ada seluruhnya clear ya, berarti yang lain jangan sampai jadi gara-gara gitu ya. Kemudian setiap pengajar Quran ya mengajarkan Quran itu sesuai dengan mushaf Utsmani di kota masing-masing. Ya, sehingga nggak ada alasan orang punya Quran yang lain. Ya, sudah seragam, sudah clear, nggak ada masalah. Dan waktu itu sudah terjadi ijma atau kesepakatan ya tentang mushaf Al-Quran. Semua umat seluruh kaum muslimin sepakat inilah mushaf Al-Quran yang benar, ya. Dan yang terakhir ini yang paling logis ya, hanya mushaf Indo-Utsmani yang dicek secara sempurna, ya. Yang lain-lain belum dicek sehingga nggak layak untuk dijadikan standar sebagai mushaf Indo. Baik. Nah, kemudian sempat terjadi kebijakan ini membuat apa ya, semacam viral lah ya. Banyak yang kemudian wah gimana, diantaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sempat nggak cocok ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya menyetujui sehingga ijma sepakat seluruhnya ya. Nah, Ali bin Abi Thalib sempat menyampaikan ya, iyyakum wal ghulu fil Utsman, hati-hati kalian jangan berlebihan terhadap menyikapi sahabat Utsman ya, dengan mengatakan belum memerintahkan bakar Quran ya, belum memerintahkan sobek Al-Quran ya, belum memerintahkan untuk musnahkan Quran, maksudnya mushaf yang lain ya, sehingga kalau mau membuat mushaf ini sudah ada mushaf Utsmani ya. Demi Allah kata Ali bin Abi Thalib ya, beliau itu sudah konsultasi dengan kami, dan seandainya aku jadi pemimpin gitu ya, seandainya aku dijadikan wali dalam masalah itu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Ini statement dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, pertanyaan sekarang supaya nggak saya terus yang ngomong ya. Apakah semua mashaf Utsmani itu sama yang ada di Madinah, Mekah, Basra, Kufah, Sami? Mohon jamaah menjawab ini. Beda. Wih, udah tahu duluan ini. Apa buktinya? Bedanya apa, Ustaz? Akhir-akhir ini suka ditemukan Pak Ustadz Quran yang berbeda ya, secara kata meskipun secara harfiah tidak merubah arti gitu. Contoh beda kata maksudnya? Aduh, contohnya saya digging lagi nih, sempet temu waktu itu, cuman nggak pernah di save tempatnya. Oke ya, jadi setelah ini di save Ustaz ya kalau bisa. Boleh Pak Ustadz, insya Allah. Oke ya, bagus ya. Jadi ternyata tidak sama. Berarti mushaf tadi ada 6 mushaf. Ya, apakah semuanya beda? Secara inti sama insya Allah, misalnya beda-beda kata. Beda kata.
Ya, ada yang beda kata. Baik. Ada yang menambahkan yang lain? Baik, kajian Rosem itu kadang pesertanya itu banyak yang apa namanya jarang bersuara. Dengan beberapa alasan yang tidak mau saya sebutkan ya. Baik, nggak apa-apa ya, dengerin aja dulu ya. Karena jarang ya kajian Rosem itu silahkan dicari, itu sepi sekali ya. Kalau yang lain mungkin masih bisa kita banyak temukan ya. Tapi Rosem itu sangat sedikit sekali yang membahasnya. Tapi ya jadi memang berbeda ya. Contoh yang beda itu apa? Ini. Saya udah share screen belum ya? Sudah ya? Oke, share screen udah kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya? Baik. Nah, ini contoh ya, enggak banyak kok. Ya. Hanya sedikit dan apa ya? Misalnya nih, wawasso itu di mushaf Madinah Syam ada alifnya atau hamzah. Ya, di situ perlambang hamzah. Yang dibacanya dengan apa? Wa auso. Nah, ya, tapi secara mushaf yang satu ada alifnya, yang satu tetap wawasso. Ya, wasariu juga begitu. Ya, ada yang pakai waw. Ya, di mana itu? Selain di Madinah dan Syam itu pakai waw, termasuk kita. Sedangkan di Madinah dan di Syam nggak pakai waw, jadi langsung sariu. Mau tanya Ustaz, mengenai Silakan. Seperti di Al-Baqarah misalnya, kalau di mushaf yang Indonesia absarihim sama yang di Madinah absarihimnya nggak, misalnya satu nggak pakai alif, satu pakai alif shogir, apakah itu terkait ke ini juga, ke berhubungan dengan berbagai mushaf tadi? Jangan jauh-jauh Ustaz, coba buka Al-Fatihah. Ya, antara mushaf Indonesia dengan Timur Tengah itu ada yang beda. Sudah ada tahu bedanya apa? Sama dengan yang Ustaz tanyakan tadi. Ya, jadi di kajian Rosem Usmani itu salah satu tugas kami ya ke peserta itu temukan perbedaan mushaf Indonesia dengan Madinah di setengah juz dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah setengah juz atau 1 juz. Wah, itu ternyata banyak banget. Salah satunya yang Ustaz jawab tadi itu. Ya, jadi Ustaz nanti setelah tahu mana Rosem dan mana yang bukan, bandingkan Indonesia dengan Timur Tengah, ternyata banyak. Ya, sehingga itu akan terjawab kalau sudah belajar Rosem Usmani insyaallah ya. Salah satu bocorannya adalah kalimat siroto. Ya, ihdinas siroto maupun apa? Sirotol ladzi nanam salim dan seterusnya. Kalimat sirot itu Indonesia pakai alif. Timur Tengah pakai tanda baca. Ya, coba dicek Ustaz. Ya, Al-Fatihah itu udah beda. Ya, Al-Fatihah saja itu udah beda. Ngomong-ngomong di situ ada mushaf Indonesia enggak? Ada satu mata berdiri. Oh, ada. Ya, ya, itu saja sudah menunjukkan beda. Nah, perbedaan seperti itu maksudnya apa? Nanti di Rasul Usmani itu ada 2 madhab. Kalau dalam hadis itu ada namanya Bukhari Muslim. Kalau Rosem itu ada namanya madhab Ad-Dani dengan madhab Abu Dawud. Ya, dua-duanya ini guru dan murid. Ad-Dani gurunya, Abu Dawud muridnya, tapi beda. Dan itu luar biasa, perbedaannya mencolok ya. Dan yang terkenal 2 ini, walaupun ada periwayat yang lain ya, Al-Balansi itu nanti muridnya Abu Dawud, beda lagi nanti dengan Abu Dawud ya. Dan seterusnya nanti ada dalam kajian Rosem Usmani insyaallah. Dan sebagai jawaban Ustadz tadi pertanyaannya, kalau Indonesia absorihim menggunakan alif, termasuk sirot menggunakan alif, itu madhabnya Abu Dawud, Abu Amr Ad-Dani, mushaf Indonesia. Ya, kalau Timur Tengah nggak pakai alif, pakainya tanda baca. Itu mushaf Timur Tengah, madhabnya Abu Dawud. Nanti kalau Ustadz punya Quran, silakan dibaca di apa namanya? Semacam pengantarnya. Ya. Nah, tapi pengantarnya bahasa Arab. Contoh ini ya. Dikatakan di sini wa an masahifil al-muntasahati minha wa qad ru'a fi dzalika ma naqala asy-syaikhan.
Jadi mushaf ini itu diambil dari dua syekh besar, yaitu Abu Amr Ad-Dani wa Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Beliau mengatakan ya, di mushaf ini mushaf terbitan Mesir, menggunakan pendapat dari siapa? Abu Amr Ad-Dani dan juga Abu Dawud. Ya, tapi ada catatan. Ma'atarjihi tsani inda ikhtilafi ghaliban. Kalau ada yang beda, itu beliau mengambil pendapatnya Imam Abu Dawud. Ya, ini mushaf Timur Tengah. Ya. Waqad yu'khadhu biqauli ghairihima, tapi juga ada yang mengambil pendapat selain dari Ad-Dani dan juga Abu Dawud. Ada pendapat yang lain selain dari dua. Itu Ustaz, mudah-mudahan bisa jadi sekilas pandang. Di sini ternyata sudah azan, Ustaz. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh? Boleh bertanya Pak Ustadz? Assalamualaikum. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mau tanya mengenai surat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran dijaga keasliannya. Itu relevansinya berarti menjaga keasliannya itu apakah yang dalam proses oral saat wahyu itu diturunkan atau saat wahyu-wahyu itu dituliskan ke dalam batu atau kulit, atau maksudnya relevansi kepada post Utsmani setelah canonize. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, sebagai seorang muslim, bolehkah kita berpendapat bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah kalamullah, akan tetapi proses penulisannya melalui canonize atau standardize yang mana manusia terlibat di dalamnya? Jazakallah khair Pak Ustaz. Alhamdulillah wassalamualaikum ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun gitu ya. Ini yang menarik dari ilmu balaghah. Ini sedikit nyerempet ke balaghah ya. Jadi sungguh kami. Nah, kata-kata kami kalau sudah dalam Al-Qur'an ya, nahnu itu mengisyaratkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran ya, kemudian menjaganya itu melibatkan banyak faktor, diantaranya melibatkan malaikat, ya, melibatkan para ulama, melibatkan para penghafal Quran, ya, melibatkan ahli-ahli yang turut serta di dalam peran penjagaan itu. Apa yang dijaga? Semua, ya, mau tulisannya, mau bacaannya, mau maknanya, mau keserasian dengan zamannya, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya firman Allah Subhanahu wa taala tentang penjagaan Quran itu di semua aspek dijamin insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Bahkan kalau Kiai Hasim Saleh menyebutkan harokatnya saja itu dijaga. Ya, orang salah harokat itu akan ketahuan kalau kita ngarang ya terhadap Al-Qur'an, buru-buru satu huruf, buru-buru satu kata. Satu harokat saja akan dijaga, akan kelihatan orang kalau macam-macam salahnya. Ya, sehingga ini Masya Allah ya, suatu penjagaan yang kita kalau bisa Pak, turut serta. Mudah-mudahan akan menjadi pahala yang besar kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang kedua Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz, sebagai seorang muslim, jadi bolehkah kita berpendapat bahwasanya Al-Quran itu sebuah kalamullah, akan tetapi proses penulisannya itu melalui campur tangan manusia atau canonize, standardize, utamanya di zaman Khalifah Utsman. Alhamdulillah, ya. Jadi kita gambarkan ya bagaimana Al-Quran dulu turun. Saya punya kitab namanya Khilyatul Tilawah. Nah, ini bagus. Ini paling simpel menjelaskan Rasul Utsmani, tapi paling sederhana tapi terstruktur. Ya, bagi yang punya kitabnya atau berminat memperdalam bisa memiliki kitabnya. Ya, beliau cerita. Terus bukankah di situ ada unsur manusia yang terkait dengan budaya manusia untuk tulis-menulis sehingga ada unsur manusianya? Iya, ada. Makanya jumhur berpendapat Rasul Utsmani itu tauqifi, tapi juga menghargai pendapat yang lain. Rasul Utsmani penulisan Quran itu ada unsur kebudayaan manusianya. Ya, jadi ada unsur manusia. Tapi ketika manusianya nulis, itu di sampingnya ada Nabi, di sampingnya ada Jibril alaihissalam, bahkan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua itu dijaga betul. Ya, walaupun manusia
ikut serta, termasuk kalau kita pelajari Rasul Utsmani itu di zaman Utsman bin Affan itu milih-milih nulisnya kayaknya enaknya gimana, dan itu semuanya didampingi Utsman bin Affan, diteliti oleh semua sahabat-sahabat besar, dicocokkan dengan penulisan di zaman Nabi SAW. Ya, dan akan indah kalau nanti kita baca detailnya insya Allah. Ya, sehingga ada bayangan, oh ini ada campur manusia di mananya, oh ini yang tauqifi di mananya, ya, sehingga ada, kalau kata Pak Kiai ada 3 pendapat itu. Yang pertama adalah mengatakan tauqifi seluruhnya, ada yang mengatakan budaya seluruhnya, ada yang mengatakan sebagian yang budaya manusia itu yang sebelah sini, yang tauqifi sebelah sini. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kapan-kapan kita lanjut lagi insyaallah ya. Minggu lagi. Minggu depan saya sebutkan. Kepalanya masih banyak. Oh, katanya Saya anak saya Abi mau komat. Ya udah. Mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.